Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang luncurkan aplikasi web mobile, Sagawang. Karawang, Jawa Barat, dimensitv.news.com. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang resmi meluncurkan aplikasi web mobile bernama Sagawang, Sejarah Cagar Budaya Karawang. Peluncuran ini merupakan bagian dari aksi perubahan kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2023, yang kini berbuah nyata dengan inovasi digital untuk memudahkan akses informasi cagar budaya, bertempat di Aula Kantor Disparbud Karawang, Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025. Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Karawang, Waya Karmila mengatakan, aplikasi Sagawang merupakan inovasi ide gagasan dari bidang kebudayaan, yang bertujuan untuk melestarikan dan menetapkan situs-situs cagar budaya. Di aplikasi Sagawang ini berisi diantaranya situs-situs sejarah budaya dan cagar budaya Karawang. Saat ini ada 6 situs sejarah dan budaya yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya di Kabupaten Karawang, yaitu Bangunan SDN 1 Pisang Sambo, situs pemakaman Rawa Gede, situs makam Ki Bagus di Cikampek, Candi Lanang di Kecamatan Cibuaya, situs megalitikum di Desa Cintalanggeng, gedung lama kantor Kecamatan Rengas Dengklok, ucapnya. Waya menyampaikan, penetapan cagar budaya di Karawang berdasarkan hasil penelitian dari Tim Ahli Cagar Budaya TACB, yang terdiri dari 5 orang dari Disparbud Karawang. Berdasarkan tim TACB, ada 53 objek diduga cagar budaya ODCB, yang sudah diteliti dan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 6 ODCB. Kedepannya TACB akan terus melakukan penelitian terhadap ODCB yang ada di Karawang. Jika memenuhi penilaian maka kami akan menetapkan sebagai cagar budaya Karawang, ungkapnya. Di tempat yang sama, Kepala Disparbud Karawang, Abbas Sudrajat menuturkan, pihaknya akan terus berinovasi, salah satunya dengan membentuk tim kreatif yang berisi fotografer, editing, penulis dan lainnya yang memiliki kompetensi guna mendorong peningkatan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Karawang, dan juga akan membuat website terkait pariwisata dan kebudayaan yang terintegrasi untuk menjadi pusat informasi, mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Karawang agar dikenal di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, ujarnya. Abbas berharap tim kreatif ini dapat mengeksplore pariwisata dan kebudayaan Karawang, bisa meningkatkan pemasaran potensi pariwisata Karawang. Semoga rencana-rencana kami dapat segera diimplementasikan, agar dunia pariwisata dan kebudayaan Karawang bisa terus meningkat. Kalau saya sih mungkin nanti berkaitan dengan strategi untuk peningkatan berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan, ya seni budaya. Mungkin tadi udah disampaikan, salah satunya mungkin kita akan coba bentuk tim kreatif ya. Ini nanti tim kreatif ini berisi teman-teman yang punya kompetensi ya terkait misalkan ada fotografer, ada editing, ada nanti naratif, ada publis yang mempublis gitu ya. Sehingga ini juga sasarannya nanti untuk peningkatan daripada promosi daripada berkaitan dengan pariwisata dan budaya di Karawang. Terus satu hal lagi, mungkin nanti kita akan coba juga membuat satu website yang terkait dengan pariwisata dan budaya Karawang supaya terintegrasi semua. Tapi dalam arti di luar daripada website yang sudah ada yang berkaitan dengan kedinasan. Ini diharapkan bisa menjadi salah satu pusat informasi terkait dengan pariwisata budaya yang ada di Karawang. Termasuk kita juga akan coba mungkin nanti membuat podcast ya, ini sebagai ajang untuk mempublikasikan atau mensosialisasikan dengan seni budaya yang ada di Karawang. Mudah-mudahan harapannya kan dengan ini bisa meningkatkan upaya untuk pemasaran terkait dengan potensi pariwisata budaya yang ada di Karawang. Ini juga harapan kita ya, mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan. Kita sementara ini lagi penyiapan ya, kita akan coba mungkin merekrut teman-teman adik-adik kita yang memang punya kompetensi, sehingga nanti tim kreatif ini bisa menjadi tangan-tangan dari semua bidang ya, untuk bisa mengeksplor daripada
potensi pariwisata dan budaya yang ada di Karawang. Nah, terkait dengan Sagawang, mungkin nanti dengan Pak Habib ya, Pak Waya yang lebih dijelaskan. Mungkin dari saya itu dulu ya, karena saya juga ada ditunggu juga sama ini ada intensi. Oke, makasih semuanya. Cukup ya. Ini Sagawang ya Pak Haji. Taman Sagawang taman. Di aplikasi ini apa aja sih, berisi apa aja? Sagawang adalah sejarah cagar budaya Karawang yang memang merupakan sebuah inovasi yang digagas ide dari bidang kebudayaan oleh saya sendiri, yaitu Sagawang artinya sejarah cagar budaya Karawang. Sejarah cagar budaya Karawang ini adalah ada beberapa situs-situs cagar budaya yang memang perlu dilestarikan dan perlu ditetapkan sebagai cagar budaya di Kabupaten Karawang. Itu ada yang namanya ODCB dan yang namanya CB. ODCB adalah objek diduga cagar budaya. ODCB di kita, menurut tim ahli cagar budaya, kita punya tim ahli cagar budaya, disebut TACB, ada 5 orang. Itu ODCB di kita ada 53 yang sudah diteliti. Yang ditetapkan sebagai cagar budaya ada 6. Ya, ada 6. Ya, di antaranya 1 SD Sang Sambo 1, itu cagar budaya berupa bangunan SD ya, sekitar 7 tahun. Kemudian yang kedua yaitu Sampurna Raga atau situs Pemakaman Rawa Gede. Yang ketiga situs makam Ki Bagus di Cikampek. Yang keempat Candi Lanang di Cibuaya, Kecamatan Cibuaya. Kemudian berikutnya adalah situs megalitikum di Desa Cintalanggeng di Kecamatan Gagabaru, Kabupaten Karawang. Itu 6 situs cagar budaya. Yang terakhir yaitu di kantor Kecamatan Lama Rengas Dengklok. Nah, ini sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya di Kabupaten Karawang. Terkait itu cagar budaya Tugu Rengas Dengklok bagaimana? Itu mau Tugu Rengas Dengklok itu belum ditetapkan budaya ya. Tahun ini akan ditetapkan sebagai cagar budaya ya. Itu masih objek diduga cagar budaya. Tahun 2025 sudah diteliti oleh tim ahli cagar budaya. Dan mungkin melalui proses persidangan ya, persidangan melalui atau oleh tim ahli cagar budaya. Berarti sama dengan Candi Jiwa juga? Beda ya? Candi Jiwa itu candi yang sudah ditetapkan sebagai candi nasional. Ya, kalau kita nih ditetapkan sebagai candi, satu-satunya candi yang sebagai situs cagar budaya nasional adalah Candi Percatian Batu Jaya. Per hari ini bisa diakses ya aplikasi? Per hari ini bisa diakses langsung di masyarakat ya. Yang termasuk kriteria cagar budaya. Yang termasuk kriteria kan ada tim ahli cagar budaya. Kita punya tim ahli. Nanti diteliti dulu sama 1 tahun ya. Ya diteliti dulu ya. Sebelum jadi cagar budaya ada yang dinamakan objek diduga cagar budaya atau ODCB. ODCB itu dari mana datangnya? Ya dari tim ahli cagar budaya juga melalui berdasarkan penelitian dan berdasarkan laporan dari masyarakat. Gedung ini termasuk ODCB, gedung Disparbud, karena memang ini gedungnya sudah lama ya, sejak zaman kolonial Belanda. Nah, tahun ini akan ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh tim ahli cagar budaya melalui sidang tim ahli cagar budaya. Masjid Agung juga ya? Masjid Agung belum. Belum Masjid Agung. Karena Masjid Agung keasliannya sudah hampir dirubah. Dirubah semua. Rubah. Sudah tidak ada lagi keasliannya. Hampir yang belum itu, mungkin nanti tim ahli cagar budaya yang akan meneliti tentang situs cagar budaya Masjid Agung. Oke, makasih. Cukup. Apa? Liputan, Endai Sukandi, Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Jawa Barat, mengabarkan untuk dimensitivinews.com. Inspirasi membangun daerah.